Cerita kisah nyata, Aisyah si korban Ustadz bejat, diperkaos sebanyak jumlah kelas TPQ. Cahaya yang ternoda. Sore itu, mentari perlahan tenggelam di balik pepohonan yang menaungi halaman TPQ. Di tempat ini, seharusnya ilmu dan iman bersatu, tapi siapa sangka ada rahasia kelam yang sedang tumbuh di dalamnya. Ustadz Fauzan, lelaki berharisma dengan janggut tipis yang selalu disanjung sebagai pembawa cahaya bagi para santri, tengah duduk dengan senyum ramahnya. Semua orang menghormatinya, tapi di balik itu, ada sisi gelap yang tak pernah terbayangkan. Salah satu santri perempuan, Aisyah, terlihat membawa buku catatan sembari tersenyum kecil. Dia adalah santri cerdas, rajin, dan selalu menjadi favorit Fauzan dalam kelas. Aisyah, nanti setelah selesai kelas, antarkan buku-buku ini ke ruangan saya, ya, kata Fauzan dengan nada lembut yang membuat hati siapa saja luluh. Aisyah mengangguk tanpa curiga sedikit pun. Setelah kelas bubar, suasana TPQ mulai sepi. Aisyah berjalan perlahan menuju ruangan Ustadz. Dalam benaknya, dia hanya berpikir tentang tugas yang harus segera diselesaikan. Namun, siapa sangka langkah itu menjadi awal dari badai yang tak pernah dia duga. Fauzan menyambut Aisyah dengan senyum khasnya. Dia menawarkan teh hangat, membuat suasana menjadi terlalu akrab untuk seorang guru dan murid. Obrolan ringan mulai bergulir. Fauzan bertanya tentang keluarga, cita-cita, dan kehidupan Aisyah. Gadis itu menjawab dengan polos tanpa rasa curiga sedikit pun. Tapi, ketika mata Fauzan menatapnya dalam-dalam, ada sesuatu yang terasa janggal. Entah kenapa, Aisyah merasa detak jantungnya berdetak lebih cepat. "Kamu istimewa, Aisyah. Tidak semua santri memiliki kemampuan sepertimu," dipuji Fauzan sambil menatap lurus ke arah mata gadis itu. Aisyah tersipu, tapi di balik pujian itu, ada niat buruk yang mulai tumbuh di hati Fauzan. "Kalau kamu terus belajar dengan saya, insya Allah, masa depanmu cerah," lanjutnya. Kata-kata itu terdengar manis, tapi menyimpan jebakan. Fauzan mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan. Dia sering meminta Aisyah tinggal lebih lama setelah kelas untuk belajar tambahan. Aisyah, yang polos dan penuh semangat, merasa ini adalah anugerah. Dia berpikir, Ustadz benar-benar peduli pada saya. Namun, perhatian itu berubah menjadi sentuhan. Awalnya ringan, seperti menepuk pundak atau membetulkan jilbab Aisyah. Tapi lama-lama, Fauzan semakin berani. Aisyah mulai merasa tidak nyaman, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ini mungkin hanya cara beliau menunjukkan perhatian, dipikir Aisyah mencoba menenangkan hatinya. Tapi perasaan gelisah itu tidak pernah benar-benar hilang. Hingga suatu hari, Fauzan melakukan hal yang tak pernah terbayangkan. Dia memanfaatkan kepercayaan Aisyah untuk melakukan dosa besar. Malam itu, di ruangan kecil yang sepi, Fauzan mengkhianati segala nilai yang dia ajarkan selama ini. Aisyah hanya bisa menangis, bingung, dan merasa seluruh dunia runtuh. "Jangan cerita ke siapa-siapa, ini akan menghancurkan kamu juga," bisik Fauzan dengan nada mengancam setelah semuanya terjadi. Aisyah pulang dengan langkah gontai, membawa beban yang tak seorang pun bisa pahami. Di pelataran ilmu yang seharusnya menjadi tempat suci, cahaya itu telah ternoda. Aisyah dan rahasia kelamnya. Pagi itu, Aisyah duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak yang biasanya penuh dengan semangat pagi para santri. Tapi kali ini, semuanya terasa kelabu. Ada rahasia besar yang mengikat langkahnya. Seminggu berlalu sejak malam itu. Aisyah berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, tapi setiap kali dia melihat cermin, bayangan dirinya terasa asing. Dia bukan lagi Aisyah yang dulu. Fauzan, di sisi lain, bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Di depan para santri, dia tetap menjadi ustadz yang ramah dan penuh harisma. Senyumnya seakan menutupi dosa yang dia sembunyikan. "Aisyah, kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" ditanya Rahma, sahabatnya, di sela-sela belajar mengaji. Aisyah tersentak. Enggak kok. Cuma lagi banyak pikiran," jawabnya singkat, mencoba menyembunyikan kegelisahan di matanya. Tapi Rahma tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengenal Aisyah terlalu baik untuk tidak merasa ada yang berubah. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Mual di pagi hari, rasa lelah yang tak biasa, dan menstruasi yang tak kunjung datang. Ini nggak mungkin, gumamnya panik saat menghitung tanggal di kalender. Tangannya gemetar, dan air matanya mulai menetes. Dalam kepanikannya,
Aisyah mencoba mencari jawaban di internet melalui ponsel pinjaman Rahma. Tapi semakin banyak dia membaca, semakin nyata ketakutannya. Aku harus bicara sama Ustadz Fauzan, pikirnya. Meski hatinya penuh amarah dan rasa malu, dia tahu hanya Fauzan yang bisa memberi jawaban. Esok harinya, dia memberanikan diri menemui Fauzan di ruangannya. Tapi, saat dia berdiri di depan pintu, tangannya terasa kaku. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Masuk saja, Aisyah. Suara Fauzan terdengar dari dalam, seperti sudah tahu dia akan datang. Aisyah membuka pintu perlahan. Wajah Fauzan tetap ramah, tapi kali ini ada sesuatu yang membuat gadis itu merasa sangat kecil. Ustadz, saya hamil, ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu terasa seperti bom yang meledak di ruangan kecil itu. Fauzan terdiam sesaat. Tapi kemudian dia berkata dengan nada dingin, kamu yakin itu anak saya? Jangan sampai fitnah, Aisyah. Dunia Aisyah runtuh. Ucapan Fauzan seolah pisau yang menghancurkan harapan kecil yang dia miliki. Dia tidak menyangka, orang yang dia percayai akan menolaknya mentah-mentah. Tapi, Ustadz, cuma Anda. Aisyah tidak sanggup melanjutkan. Air matanya tumpah, mengiringi hati yang hancur berkeping-keping. Fauzan berdiri dari kursinya, berjalan mendekati Aisyah. Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, aku akan pastikan hidupmu hancur. Kamu tahu reputasiku di sini. Tidak ada yang akan percaya sama kamu, ancamnya dengan suara pelan tapi tajam. Aisyah tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk lemah, merasa terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Setelah pertemuan itu, Aisyah pulang dengan langkah berat. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus menjalani hidupku sekarang? Dalam hati kecilnya, Aisyah tahu, dia tidak bisa terus diam. Tapi dia juga tahu, melawan Fauzan berarti mempertaruhkan segalanya, nama baiknya, keluarganya, bahkan masa depannya. Bayangan di balik wajah suci. Aisyah merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Hari-hari di TPQ yang dulu penuh dengan tawa dan semangat, kini terasa berat, penuh dengan bayang-bayang ketakutan. Setiap kali bertemu Fauzan, ada rasa mual yang menyusup ke tenggorokannya. Di dalam hati, dia merasa dunia ini tak adil. Mengapa dia yang harus menjadi korban? Tapi di luar, Aisyah berusaha tetap tegar, melanjutkan rutinitasnya seolah semuanya baik-baik saja. Aisyah, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Aku nggak bisa lihat kamu begini terus, tanya Rahma, sahabatnya, saat mereka duduk berdua di luar TPQ usai mengaji. Aisyah hanya bisa tersenyum, meski senyum itu palsu. Aku baik-baik aja, Rah. Cuma sedikit capek, jawabnya, berharap bisa menutupi segalanya. Tapi Rahma tahu ada yang tidak beres. Aisyah bukan tipe orang yang mudah terpuruk seperti ini. Sejak pertama kali mereka bertemu, Aisyah selalu penuh semangat. Aisyah, jujur sama aku. Ada yang kamu sembunyikan, kan? Tanya Rahma, suaranya penuh kekhawatiran. Aisyah merasa terpojok. Dia ingin jujur, tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu berat. Hatinya ragu, apakah dia siap menceritakan kenyataan yang begitu pahit? Rahma, aku hamil, ucap Aisyah akhirnya, suara hampir tidak terdengar. Rahma terdiam sejenak, matanya membelalak. Apa? Kamu hamil? Iya, jawab Aisyah sambil menundukkan kepala, air mata mulai mengalir lagi. Dan itu anaknya Ustadz Fauzan. Rahma memegang tangan Aisyah, bingung dan marah. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa kamu diam saja? Aisyah terisak. Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut, Rah. Fauzan bilang kalau aku cerita, semuanya akan hancur. Aku nggak cuma bakal dihina, tapi keluargaku juga. Rahma mengerutkan dahi. Tapi kita nggak bisa biarin ini terus kayak gini, Aisyah. Kamu nggak sendirian, aku ada buat kamu. Keputusan itu seperti beban yang harus diangkat bersama. Rahma, meskipun penuh rasa marah dan bingung, tahu bahwa sahabatnya ini butuh pertolongan lebih dari sekadar kata-kata penghibur semata. Bayangan di balik wajah suci. Rahma tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia tahu, Aisyah tidak bisa dibiarkan menghadapi ini sendirian. Kita harus bawa ini ke orang tua, Aisyah.
Ini bukan hanya masalah kita berdua. Ini masalah besar, ya, tegas Rahma. Aisyah hanya menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Rah. Kalau kita cerita, semuanya bakal berantakan. Ustadz Fauzan bisa hancurin hidup kita semua. Keluargaku, nama baik aku, semuanya. Tapi Rahma menatapnya dengan penuh keyakinan. Gak ada yang lebih penting dari kebenaran, Aisyah. Kita harus berani hadapi ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Setelah perdebatan panjang dan penuh air mata, akhirnya Aisyah mengalah. Dia tahu Rahma benar. Mereka harus mencari jalan keluar, meskipun jalan itu penuh dengan resiko. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Aisyah. Dengan hati yang berat, Aisyah menceritakan semuanya pada ibunya. Ibunya terkejut dan tampak tak percaya, namun perlahan wajahnya berubah, penuh kecemasan. Ya Allah, kenapa bisa begini? Ya, ucap Ibu Aisyah dengan suara bergetar. Tapi, Aisyah, kita harus berani. Ini bukan kesalahanmu. Kita harus melawan ini. Tapi seiring waktu, ketakutan mulai menyelimuti keluarga Aisyah. Ustadz Fauzan yang selama ini dihormati dan dihargai oleh banyak orang, ternyata memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar ilmu agama. Reputasinya yang bersih membuat banyak orang terperangkap dalam bayang-bayangnya. Jerat sang Ustadz. Berita tentang Aisyah dan kehamilannya mulai tersebar, meskipun belum sepenuhnya jelas siapa yang menyebarkan. Namun, ada bisik-bisik yang mulai terdengar di sekitar TPQ. Orang-orang mulai menghindar dari Aisyah, sementara Fauzan tetap dengan wajah suci dan tenangnya. Gimana bisa anak Ustadz yang begitu dihormati bisa melakukan ini? Bisik seorang ibu di depan rumah Aisyah. Apa dia nggak merasa bersalah? Namun, di balik pembicaraan orang-orang itu, Fauzan mulai bergerak cepat. Dia menghubungi orang-orang yang bisa mempengaruhi opini publik. Di mata mereka, dia masih sosok yang tidak bisa salah. Aisyah harus ditanggungjawabkan. Kita nggak bisa biarin dia menyebarkan fitnah tentang saya, kata Fauzan, mencoba menegaskan posisinya di depan para tokoh masyarakat yang percaya padanya. Fauzan memanfaatkan pengaruhnya dengan cerdik. Dia mengancam untuk melaporkan Aisyah dan keluarganya jika mereka terus berusaha membongkar kebohongan ini. Kamu mau lihat keluargamu dihancurkan? Kalau sampai ada yang melawan, saya pastikan semuanya akan berakhir buruk. Aisyah merasa seperti dalam cengkeraman, dengan hati yang semakin terdesak. Dia ingin melawan, tapi ancaman Fauzan terlalu besar. Saya nggak tahu harus kemana, Rahma. Semua orang takut sama dia. Ujar Aisyah dengan suara tercekat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rahma mencoba menenangkan sahabatnya. Kita nggak bisa terus dikuasai rasa takut. Kalau nggak kita yang berbicara, siapa lagi? Ini masalah kita bersama, Aisyah. Aisyah tahu bahwa mereka tak bisa terus terdiam. Meski takut, mereka harus mulai mencari cara agar Fauzan tak bisa terus mengendalikan hidup mereka. Ketika mereka mulai mencari bukti dan mendekati orang-orang yang mungkin bisa membantu, mereka menemukan kenyataan pahit lainnya. Beberapa tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh ternyata sudah dilibatkan oleh Fauzan. Dia bahkan mengancam mereka. Rahma, ya, ucap Aisyah dengan hati hancur. Gak ada yang berani melawan dia. Rahma menggenggam tangan Aisyah erat. Tapi kita nggak boleh berhenti, Aisyah. Kamu punya hak untuk hidup dan berjuang. Dan aku di sini buat kamu. Akhirnya, dengan keberanian yang semakin tumbuh, Aisyah dan Rahma memutuskan untuk mencari dukungan dari orang luar, jurnalis yang bisa membongkar kebenaran. Mereka tahu, ini adalah langkah besar, tapi satu-satunya jalan untuk menghentikan kekuasaan Fauzan yang sudah melampaui batas. Dengan hati berdebar, mereka menghubungi seorang jurnalis yang dikenal sering mengungkap kasus-kasus gelap. Kami butuh bantuan Anda, kata Aisyah, suara penuh keteguhan. Kami harus membuka mata dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di TPQ itu. Ini bukan hanya tentang kamu, Aisyah. Ini tentang keadilan, jawab sang jurnalis. Kami akan bantu mengungkap semuanya. Namun, di balik keputusan mereka untuk melawan, ada rasa takut yang selalu mengintai. Fauzan semakin tahu bahwa Aisyah dan Rahma mulai berusaha mencari jalan keluar. Dan dia tak akan membiarkan itu terjadi. Kalian pikir bisa mengalahkan saya? Kata Fauzan suatu malam, saat dia menghadang mereka di depan TPQ. Jika kalian melanjutkan ini, saya pastikan hidup kalian akan hancur lebih cepat dari yang kalian kira. Namun, di mata Aisyah, kata-kata Fauzan sudah tidak lagi berarti.
Dia tidak takut lagi. Tidak peduli apa yang akan terjadi, dia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Kebenaran akan tetap menang, Ustadz, jawab Aisyah dengan suara penuh tekad. Fauzan terkekeh sinis. Mari kita lihat, Aisyah. Saya ingin lihat sejauh mana keberanianmu bertahan. Konflik ini belum berakhir. Tapi Aisyah dan Rahma tahu, ini adalah awal dari perjuangan yang akan menentukan siapa yang sebenarnya berkuasa, kebenaran atau kebohongan. Pengorbanan dalam keheningan. Semakin hari, tekanan terhadap Aisyah dan Rahma semakin terasa. Di TPQ, suasana makin tegang. Para santri dan orang tua mulai saling berbisik, namun sedikit sekali yang berani bersuara terbuka. Fauzan, dengan kekuasaannya yang telah tertanam kuat di masyarakat, berusaha menutup rapat-rapat semua celah yang bisa membocorkan rahasia gelapnya. Aisyah, kamu nggak bisa terus begini. Harus ada yang kita lakukan, Rahma berujar saat mereka duduk di sudut rumah Aisyah, sambil memegang erat tangan sahabatnya. Wajah Aisyah tampak semakin lesu. Aisyah mengangguk pelan. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Rahma? Semua orang takut sama dia. Bahkan orang-orang yang seharusnya mendukung kita, justru malah diam. Rahma terdiam sejenak. Kita nggak bisa menunggu keadilan datang begitu saja. Kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mengungkap semuanya. Kebenaran ini nggak bisa disembunyikan lagi. Semangat Rahma memberi sedikit cahaya di hati Aisyah. Tapi apa kita bisa, Rah? Jika Fauzan tahu kita yang mulai mencari dukungan, dia pasti akan menghancurkan kita. Rahma menarik napas dalam-dalam. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang curiga. Tapi kali ini, kita nggak sendirian. Kami sudah menghubungi beberapa pihak yang bisa membantu. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti secara diam-diam. Setiap percakapan, setiap pesan dari Fauzan yang menyentuh batas kesusilaan, mereka catat dengan rapi. Mereka tahu bahwa tanpa bukti yang kuat, perjuangan ini akan sia-sia. Namun, semakin mereka mendekati kebenaran, semakin kuat juga ancaman yang datang. Pada suatu malam, setelah kelas selesai, Aisyah dan Rahma dihampiri oleh dua orang pria yang tak dikenali. Mereka memandang Aisyah dengan mata yang dingin. Kalian sedang mencari masalah, ya? Salah satu dari mereka berkata, suara penuh ancaman. Rahma langsung melangkah maju, berusaha melindungi sahabatnya. Kita nggak takut sama kamu, kata Rahma, dengan suara berani meski ada rasa takut yang mencekam. Kami cuma ingin keadilan. Tapi pria itu hanya tertawa sinis. Kemana kalian pergi, pasti ada cara untuk menghentikan kalian. Kami punya mata di mana-mana. Setelah itu, mereka pergi begitu saja, meninggalkan Aisyah dan Rahma dalam kebingungan dan ketakutan. Aisyah menggenggam tangan Rahma, merasa lebih takut dari sebelumnya. Kita nggak bisa mundur, Rahma. Ini sudah terlalu jauh, ya ucap Aisyah dengan tekad yang mulai menguat meskipun dadanya terasa sesak. Rahma mengangguk. Kita akan melawan sampai kebenaran terungkap. Tanpa mereka ketahui, orang yang mereka percayai untuk membantu mereka ternyata telah lebih dulu mendapat ancaman dari pihak Fauzan. Beberapa jurnalis yang mereka hubungi memilih untuk mundur, takut akan konsekuensi yang akan datang. Kita nggak bisa berharap pada orang lain, Rahma. Ini keputusan kita. Kalau kita nggak bisa membuktikan kebenaran, siapa lagi? Aisyah mengeraskan hati. Suatu malam, Aisyah menerima pesan singkat dari Fauzan. Jangan coba-coba melawan saya. Kalau kamu ingin keluargamu baik-baik saja, berhenti sekarang juga. Aisyah menggenggam ponselnya dengan erat. Ancaman itu membuatnya semakin sadar, dia tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku nggak akan berhenti, Ustadz. Kebenaran akan terungkap. Mereka akhirnya menemukan seorang pengacara yang bersedia membantu mereka. Dengan bantuan pengacara tersebut, Aisyah dan Rahma memulai langkah besar mereka untuk melawan Fauzan di jalur hukum. Prosesnya tidak mudah. Fauzan menggunakan segala cara untuk menekan mereka, mulai dari mempengaruhi pejabat hingga mencoba menakut-nakuti saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan. Tapi Aisyah dan Rahma tetap teguh. Tidak ada yang lebih berharga daripada keadilan, kata Rahma, saat mereka duduk bersama di ruang tunggu pengadilan, menunggu giliran untuk berbicara. Dan kami akan melawan sampai akhir. Terungkapnya kebenaran. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aisyah dan Rahma duduk bersama di ruang pengadilan, menunggu giliran mereka untuk memberikan kesaksian.
Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran besar, pertempuran yang akan menentukan nasib mereka dan kehidupan banyak orang. Kita sudah sampai sejauh ini, Aisyah. Ini titik balik, kata Rahma, memegang tangan sahabatnya yang terasa dingin karena gugup. Kita nggak bisa mundur sekarang. Aisyah mengangguk pelan, matanya memandang kosong ke depan. Wajahnya pucat, tapi di dalam hatinya ada tekad yang kuat. Kalau bukan kita yang berbicara, siapa lagi? Jawabnya, suara bergetar. Ketegangan di ruang sidang begitu terasa. Fauzan duduk di kursi terdakwa dengan tenang, seperti biasa. Senyumnya yang penuh harisma tetap menghiasi wajahnya, namun di balik mata itu, Aisyah bisa merasakan ketakutan yang tertahan. Saksi berikutnya, Aisyah Al-Farisi, perintah hakim, memecah keheningan di ruang sidang. Aisyah berdiri dengan langkah gontai. Begitu memasuki ruang sidang, seluruh mata tertuju padanya. Ada yang menghakimi, ada yang merasa kasihan, dan ada pula yang penuh dengan rasa ingin tahu. Tapi Aisyah tidak peduli. Dia berjalan menuju kursi saksi dengan tekad yang bulat. Aisyah, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, hakim memulai. Suaranya lembut, tetapi penuh kewibawaan. Aisyah menundukkan kepala sejenak, menarik napas panjang. Saat dia mulai berbicara, suara Aisyah terdengar tegas meski hatinya berdebar kencang. Saya hamil. Dan anak ini adalah anak dari Ustadz Fauzan. Ruang sidang terdiam seketika. Beberapa orang terkejut, sementara yang lain saling berbisik. Aisyah bisa merasakan matanya yang panas, namun dia tak berhenti. Saya tidak menginginkannya. Tapi saya terjebak dalam ancaman dan kebohongan. Fauzan, yang duduk di kursi terdakwa, terlihat tidak terkejut. Senyumnya tetap terpancar, meski sedikit terkekeh. Ini semua adalah fitnah. Aisyah hanya mencari perhatian. Tidak ada yang bisa dibuktikan. Aisyah menatap Fauzan dengan mata penuh amarah, namun dia berusaha tetap tenang. Jangan bohong, Ustadz. Semua orang yang pernah dekat dengan Anda tahu siapa Anda sebenarnya. Anda memanfaatkan posisi Anda untuk hal yang sangat buruk. Rahma, yang duduk di belakang Aisyah, tidak bisa menahan air matanya. Dia tahu, meski tidak mudah, Aisyah sudah berani menghadapi kenyataan yang paling pahit sekalipun. Saya punya bukti, Aisyah melanjutkan, mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah dipersiapkan. Bukti pesan-pesan ancaman dari Fauzan yang mencoba menutupi semua ini, bukti komunikasi yang telah disembunyikan. Fauzan terlihat sedikit gelisah. Wajahnya yang biasa tenang mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Namun, dia tetap mencoba mempertahankan sikap tenangnya. Bukti itu tidak sah. Ini semua hanya permainan untuk merusak reputasi saya, jawabnya dengan suara yang semakin tegang. Aisyah menarik napas dalam-dalam dan berbicara lebih keras. Saya nggak akan diam, Ustadz. Ini bukan tentang saya saja. Ini tentang orang-orang yang sudah Anda bohongi. Anda tidak akan bisa terus mengendalikan semuanya dengan ancaman dan kebohongan. Beberapa saksi mulai angkat bicara. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya berani membuka mata tentang perilaku Fauzan selama ini. Salah satunya adalah seorang wanita yang dulunya pernah menjadi murid Fauzan dan kini menceritakan bagaimana dia juga pernah diperlakukan sama. Saya dipaksa untuk diam tentang apa yang terjadi antara saya dan Ustadz Fauzan. Dia menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk mengendalikan saya, kata wanita itu dengan suara bergetar, matanya penuh dengan ketakutan yang sudah lama terpendam. Fauzan mencoba membantah, tetapi semakin banyak saksi yang muncul dan menceritakan kejadian-kejadian serupa. Mereka semua memiliki bukti yang sulit dibantah, meskipun Fauzan berusaha keras untuk menyangkal semuanya. Aisyah merasa lega. Selama ini, dia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh kebohongan. Tapi kini, perlahan-lahan, semuanya mulai terbuka. Kebenaran yang selama ini disembunyikan mulai terungkap satu persatu. Apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Ditanya hakim dengan suara yang penuh tekanan. Fauzan terdiam, wajahnya semakin memucat. Tak ada lagi senyuman yang menghiasi wajahnya. Dalam sekejap, posisi kekuasaan yang selama ini ia pegang, mulai runtuh. Semua orang di ruang sidang kini menunggu keputusan akhir dari hakim, yang akan menentukan nasib Fauzan. Kejatuhan sang Ustadz. Semua mata tertuju pada hakim yang duduk dengan wajah serius di kursi. Keputusan itu terasa seperti beban yang sangat berat, bukan hanya untuk Fauzan, tetapi juga untuk Aisyah dan Rahma. Setiap detik terasa seperti berjam-jam.
Aisyah menggenggam tangan Rahma dengan erat. Matanya yang semula penuh ketakutan kini mulai memancarkan harapan. Meskipun jalan ini panjang dan penuh rintangan, dia tahu, akhirnya kebenaran akan terungkap. Tuan Fauzan, setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang ada, saya memutuskan bahwa Anda telah melakukan tindak pelecehan terhadap Aisyah dan beberapa korban lainnya. Anda terbukti menyalahgunakan posisi Anda sebagai seorang ustadz untuk tujuan pribadi dan merugikan banyak orang, Hakim mengumumkan dengan suara tegas. Sebuah keheningan yang sangat dalam menguasai ruang sidang. Aisyah merasa seolah dunia berhenti berputar. Fauzan, yang sebelumnya terlihat begitu kuat dan berkuasa, kini duduk terdiam, wajahnya memucat. Anda dihukum penjara selama 10 tahun dan kehilangan hak untuk berpraktik sebagai ustadz, serta kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban-korban Anda, dilanjut Hakim. Aisyah merasa seakan ada beban yang terangkat dari dadanya. Dia menutup mata sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Ini adalah kemenangan besar, meski tidak sepenuhnya menghapus rasa sakit yang telah dia alami. Fauzan, yang awalnya mencoba untuk tetap tenang, akhirnya bangkit dari kursinya. Dengan wajah yang sangat marah, dia menatap Hakim dan kemudian Aisyah dengan penuh kebencian. Ini belum selesai, Aisyah. Kamu tidak akan menang begitu saja, ya, ujarnya dengan suara serak. Namun, Aisyah tidak takut lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran, Fauzan. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Ini adalah waktunya untuk membayar apa yang telah kau perbuat. Rahma menggenggam tangan Aisyah, senyum harum menghiasi wajahnya. Kamu hebat, Aisyah. Kita berhasil. Sementara itu, di luar gedung pengadilan, keluarga Aisyah dan beberapa orang yang mendukungnya menyambut dengan sorak-sorai. Beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak percaya mulai merasa bangga atas keberanian Aisyah untuk berbicara. Namun, meski keadilan telah dimenangkan, Aisyah tahu ini baru permulaan. Perjalanan hidupnya masih panjang, dan dia harus menghadapi banyak hal, mulai dari stigma sosial hingga tekanan dari pihak-pihak yang masih setia pada Fauzan. Aisyah, ini hanya awal. Kita masih harus menghadapi banyak hal, kata Rahma dengan serius, menyadari bahwa meskipun mereka menang di pengadilan, mereka tetap harus berjuang menghadapi efek dari kasus ini. Aisyah mengangguk. Aku tahu, Rah. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu apa rasanya berdiri di atas kebenaran, meskipun sulit. Setelah sidang, mereka pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aisyah merasa seperti baru saja menjalani pertempuran besar yang menguras fisik dan mentalnya. Namun, dia juga merasa lega. Di dalam dirinya, ada sedikit harapan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik jika orang-orang berani melawan kebohongan. Namun, hal yang paling berat belum berakhir. Keluarganya mulai tertekan oleh masyarakat yang belum sepenuhnya menerima kebenaran ini. Beberapa tetangga mulai memandang mereka dengan tatapan penuh pertanyaan. Ada yang menanyakan kenapa Aisyah tidak diam, dan ada pula yang menganggapnya sebagai sosok yang merusak nama baik. Aisyah, kita harus tetap kuat. Jangan biarkan apa yang orang lain katakan mempengaruhi kita, kata ibunya suatu malam, ketika Aisyah sedang duduk termenung di ruang tamu. Aisyah menatap ibunya, mata yang mulai berkeriput itu penuh dengan kekhawatiran. Tapi, kenapa harus aku yang menjalani semua ini? Kenapa harus keluarga kita yang dihukum karena kebenaran? Ibunya mendekat, menyentuh pundaknya dengan lembut. Karena kamu adalah anak yang berani, Aisyah. Kamu menunjukkan pada semua orang bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran. Kami semua bangga padamu, meskipun dunia mungkin tidak bisa mengerti. Aisyah menunduk, menahan air mata yang kembali muncul. Perasaan sakit dan kecewa terhadap dunia ini tidak mudah hilang begitu saja. Namun, dia tahu, keluarganya selalu ada di sana untuk mendukungnya. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, Aisyah dan Rahma mendapat tawaran untuk berbicara di beberapa seminar dan acara untuk memberikan inspirasi tentang keberanian melawan pelecehan dan ketidakadilan. Meskipun awalnya ragu, Aisyah mulai menyadari bahwa perjalanan ini memberi banyak pelajaran berharga. Aisyah menyadari satu hal yang sangat penting. Meskipun dunia tidak selalu adil, dan meskipun keadilan bisa terlambat, dia telah memberi pelajaran kepada dirinya sendiri dan kepada banyak orang bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jalan yang penuh dengan rintangan. Membangun kembali. Hidup Aisyah kini terasa berbeda. Setelah kemenangan di pengadilan, banyak yang mengatakan bahwa dia telah memenangkan keadilan. Namun di dalam hati Aisyah, ada banyak luka yang belum sembuh. Dunia masih terasa berat, namun sedikit demi sedikit, dia mulai berusaha membangun kembali hidupnya yang hancur.
Rahma selalu ada di samping Aisyah, memberikan dukungan tanpa henti. Kamu nggak sendirian, Aisyah. Kami akan melewati ini bersama-sama. Kata-kata itu seperti obat penenang bagi Aisyah, meskipun kadang rasa takut dan cemas itu masih menghantui. Namun, Aisyah mulai merasa ada perubahan di dalam dirinya. Meski hatinya masih perih, dia belajar untuk menerima kenyataan. Kebenaran yang selama ini dia perjuangkan, akhirnya membuka jalan baginya untuk bisa melanjutkan hidup. Hari pertama Aisyah kembali ke sekolah setelah sidang, suasana di sekitar sangat berbeda. Ada yang menatapnya dengan kagum, namun ada juga yang memberikan tatapan sinis. Beberapa teman-temannya yang dulu dekat, kini menjauh, takut tertular masalah yang Aisyah hadapi. Kenapa sih harus seperti ini? Kenapa nggak bisa aku kembali hidup normal? Aisyah bertanya-tanya dalam hati, menatap punggung teman-temannya yang pergi begitu saja. Namun, setelah beberapa hari, Aisyah merasa satu hal, dia tidak bisa membiarkan kebencian itu merusak dirinya. Jika dia terus terperangkap dalam pandangan orang lain, dia tidak akan pernah bisa maju. Aku harus kuat. Aku tidak bisa terus-menerus dipengaruhi oleh apa kata orang, ya ucap Aisyah pada dirinya sendiri, berdiri di depan kaca dengan tatapan penuh tekad. Rahma, yang selalu ada untuk Aisyah, mengajaknya berbicara. Kamu harus mulai berpikir tentang masa depanmu, Aisyah. Jangan biarkan apa yang orang lain pikirkan menghalangi langkahmu. Aisyah tahu Rahma benar. Dia harus bangkit, meskipun prosesnya tak mudah. Dunia memang tak selalu ramah, tetapi dia harus belajar untuk menerima kenyataan dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah pengadilan, Aisyah mulai merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Ia menemukan komunitas baru yang mendukungnya, orang-orang yang lebih memahami perjuangan dan rasa sakit yang ia alami. Aisyah, kamu kuat. Kami bangga sama kamu, ujar salah satu teman baru yang ia temui di komunitas tersebut. Kata-kata itu membuat Aisyah merasa sedikit lega, meski masih ada banyak yang harus dia hadapi. Suatu hari, Aisyah mengunjungi rumah Rahma. Mereka duduk di teras, menikmati sore yang tenang. Aku merasa sedikit lebih baik, Rah. Seperti ada bagian dari diriku yang mulai sembuh, kata Aisyah dengan suara pelan. Rahma tersenyum lembut. Aku tahu kamu bisa, Aisyah. Kamu memang gak mudah, tapi kamu sudah melalui ini semua dengan kepala tegak. Aku bangga padamu. Aisyah mengangguk. Mungkin gak akan ada yang bisa menghapus kenangan itu. Tapi aku belajar untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Tidak lama kemudian, sebuah kesempatan datang kepada Aisyah. Sebuah lembaga sosial yang peduli dengan korban pelecehan mengundangnya untuk menjadi bagian dari mereka, untuk memberikan pelatihan dan berbicara di depan banyak orang mengenai pengalaman hidupnya dan bagaimana cara melawan ketidakadilan. Aisyah sempat ragu, tetapi Rahma meyakinkannya. Kamu bisa jadi suara untuk mereka yang gak bisa bicara, Aisyah. Kamu punya kekuatan itu. Dengan hati-hati, Aisyah menerima tawaran tersebut. Begitu dia mulai berbicara di depan umum, sesuatu yang luar biasa terjadi, sebuah transformasi. Dia merasa dirinya menemukan kembali tujuan hidupnya. Dan meskipun masih ada rasa sakit di dalam dirinya, dia mulai merasa lebih utuh. Di sisi lain, Fauzan kini menjalani masa hukumannya. Dia menghabiskan hari-harinya di penjara, jauh dari dunia luar yang dulu dia kuasai. Aisyah seringkali berpikir, apakah dia merasa menyesal? Namun, pada akhirnya, dia sadar bahwa kebenaran tak bisa dibungkam dengan apapun, dan tak ada yang lebih adil daripada dia menjalani konsekuensi atas perbuatannya. Aisyah mulai kembali ke sekolah untuk mengajar, dengan semangat baru. Tidak mudah, tetapi dia merasa ada banyak yang harus dia lakukan. Setiap kali dia berdiri di depan kelas, dia merasa seperti kembali ke masa lalu yang penuh kekelaman, namun sekarang dia menghadapinya dengan kekuatan yang baru. Di kelas, para siswa melihat perubahan pada Aisyah. Tidak lagi hanya sebagai seorang guru, tetapi sebagai seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai kehidupan dan bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Meskipun jalan hidupnya tak pernah semudah yang dibayangkan, Aisyah tahu satu hal, setiap luka yang dialami membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di hari-hari berikutnya, Aisyah dan Rahma berjanji untuk terus berjalan bersama, berjuang untuk keadilan, dan membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keberanian untuk berdiri dengan kebenaran. Melangkah ke depan. Hidup Aisyah semakin membaik, meski tak lepas dari tantangan yang selalu menghampiri. Setiap kali dia merasa mulai tenang, ada saja orang yang mengingatkan akan masa kelam yang pernah terjadi. Tapi sekarang,
Aisyah lebih memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu mengendalikan dirinya lagi. Pekerjaan baru Aisyah sebagai penggerak dalam lembaga sosial membawa dampak besar bagi dirinya. Setiap kali berbicara di depan orang banyak, dia merasa ada sesuatu yang menyembuhkan dalam dirinya. Suara-suara yang dulu dia sembunyikan kini bisa keluar dan menginspirasi orang lain. Aku nggak bisa berbuat banyak untuk diriku sendiri, tapi kalau bisa membantu orang lain yang terjebak dalam ketidakadilan seperti aku dulu, itu lebih berarti, ya, ujar Aisyah dengan penuh keyakinan, saat dia memberikan seminar untuk para korban kekerasan dan pelecehan. Suasana dalam seminar itu penuh haru. Banyak yang meneteskan air mata mendengarkan kisah Aisyah. Mereka merasa diberdayakan dan diberi harapan bahwa mereka juga bisa bangkit, sama seperti Aisyah yang telah berhasil melewati masa-masa kelam. Rahma selalu ada di samping Aisyah, mendukungnya dengan sepenuh hati. Kamu nggak cuma melawan ketidakadilan, tapi juga memberikan suara pada mereka yang selama ini terdiam dalam rasa takut, kata Rahma penuh kebanggaan. Aisyah tersenyum, matanya berbinar. Aku nggak bisa menyembuhkan semua luka, Rah. Tapi setidaknya, aku tahu aku nggak sendirian. Banyak orang yang butuh dukungan dan kekuatan, dan aku bisa jadi bagian dari itu. Meski begitu, Aisyah tak bisa sepenuhnya melupakan masa-masa sulit yang dia lalui. Beberapa malam, dia terbangun dengan perasaan cemas, memikirkan apa yang akan terjadi jika orang-orang masih terus menghina atau merendahkan dirinya. Namun, kali ini, dia memilih untuk tidak terlarut dalam ketakutan. Suatu hari, saat berjalan menuju rumah setelah mengikuti acara, Aisyah melihat seorang wanita yang tampak familiar. Wanita itu menghampirinya dengan wajah yang ragu, kemudian berkata dengan suara lembut, Aisyah, saya salah satu dari mereka yang pernah berada di TPQ itu. Saya salah satu yang dulu takut untuk berbicara. Aisyah terdiam, matanya bertemu dengan mata wanita itu yang penuh dengan penyesalan. Tapi kamu sudah memberi kami keberanian. Kamu sudah menunjukkan jalan. Dan sekarang saya ingin minta maaf. Maaf karena dulu saya tidak berani mengungkapkan apa yang terjadi. Aisyah merasa ada yang berbeda di hatinya. Saat itu, rasa sakit yang dia rasakan selama ini mulai terkikis sedikit demi sedikit. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita semua pernah takut. Tapi sekarang, kita bisa bersama-sama memperjuangkan kebenaran, jawab Aisyah, dengan senyum penuh ketulusan. Setiap kali dia membantu seseorang, Aisyah merasa dia semakin dekat dengan dirinya yang sebenarnya, seorang wanita yang bukan hanya korban, tetapi juga pejuang. Dia mulai menemukan kembali arti kehidupan yang lebih besar dari sekadar melawan satu orang atau satu kejadian. Namun, meskipun Aisyah merasa lebih kuat, dia tahu bahwa dia tetap harus menjaga hatinya. Dunia ini tidak selalu penuh dengan kebaikan, dan banyak orang yang masih belum bisa menerima perubahan yang terjadi pada dirinya. Pada suatu sore, saat duduk di teras rumah, Aisyah menerima telepon dari ibunya. Suaranya terdengar sedikit cemas. Aisyah, ada yang harus kamu tahu. Mereka masih terus berusaha menghubungi kita orang-orang dari masa lalu. Aisyah menutup matanya sejenak, menghela napas panjang. Maksudnya, MA? Ibunya menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang ingin menghubungi mereka, ingin mendiskusikan kemungkinan untuk menghapuskan semua catatan buruk tentang Fauzan dan mengubah pandangan masyarakat terhadapnya. Aisyah merasa hatinya terluka mendengarnya. Mereka nggak belajar dari kesalahan. Kita nggak bisa mengubah dunia, MA. Tapi kita bisa memilih untuk tetap teguh pada apa yang benar, jawab Aisyah dengan penuh keyakinan. Keputusan itu membuat Aisyah semakin tegas. Dia tidak akan mundur. Tidak untuk dirinya sendiri, dan tentu saja, tidak untuk mereka yang telah menyakiti dirinya dan orang lain. Dia merasa seolah-olah ini adalah jalan hidupnya yang baru. Rahma juga mendukung keputusan Aisyah untuk terus berjuang meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Aisyah. Kamu tahu kamu di jalur yang benar. Aku percaya padamu. Aisyah tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Dia harus terus berjalan, meski terkadang jalan itu terasa sepi dan penuh kerikil. Tapi dia belajar untuk tidak takut lagi, karena dia tahu, setiap langkahnya adalah langkah menuju kebebasan dan keadilan. Setelah semua yang terjadi, Aisyah akhirnya bisa melihat ke depan dengan lebih terang. Setiap harinya, dia berusaha memberi yang terbaik dalam hidupnya, tanpa membiarkan masa lalunya menghantuinya. Dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan tak ada yang bisa merampasnya. Aku mungkin bukan orang yang sempurna, bisik Aisyah pada dirinya sendiri, sambil menatap matahari terbenam di kejauhan. Tapi aku cukup kuat untuk melawan dan cukup berani untuk melangkah maju. Menuju kemenangan sejati.
Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai merasakan perubahan yang lebih besar dalam hidupnya. Ada kedamaian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, meskipun kadang bayang-bayang masa lalu masih datang menghampiri. Setiap kali perasaan itu datang, dia mengingatkan dirinya untuk tetap berdiri tegak dan terus maju. Kehidupan gak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan untuk bertindak dengan benar, kata Aisyah pada dirinya sendiri di pagi hari, saat dia berdiri di depan cermin, mempersiapkan diri untuk sebuah seminar penting yang akan dihadirinya. Hari itu, Aisyah berdiri di depan ratusan orang, berbicara tentang kekuatan untuk bangkit setelah terjatuh, tentang bagaimana dia melawan rasa takut dan melangkah keluar dari bayang-bayang masa kelam. Dalam setiap kata yang dia ucapkan, ada rasa sakit, tetapi juga ada kekuatan yang baru ditemukan. Saat berbicara di hadapan banyak orang, Aisyah menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya untuk menginspirasi mereka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia merasakan bagaimana luka-luka lama mulai sembuh sedikit demi sedikit. Kita sering berpikir bahwa hidup itu hanya tentang keadilan yang terlihat, yang cepat datang dan menghukum mereka yang bersalah. Tapi kadang, kita lupa bahwa keadilan yang sejati dimulai dari diri kita sendiri. Dari keberanian untuk menghadapi kenyataan, menerima rasa sakit, dan kemudian bangkit lagi, kata Aisyah, matanya berbinar dengan penuh keyakinan. Para peserta seminar duduk diam, terpesona dengan keberanian Aisyah. Beberapa dari mereka menangis, mengingat pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Mereka merasa dipahami, merasa tidak sendirian lagi. Aisyah tahu, ini adalah kemenangan yang sejati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang masih mencari jalan keluar dari penderitaan mereka. Setelah seminar selesai, banyak yang mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih. Aisyah merasa terharu. Setiap kata ucapan terima kasih yang dia terima, membuatnya sadar bahwa perjalanannya tidak sia-sia. Semua yang dia lalui akhirnya memberikan dampak yang lebih besar daripada sekadar perjuangan untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun begitu, Aisyah sadar bahwa masih banyak yang harus dia perbaiki dalam hidupnya. Meskipun dia telah berbicara tentang pengampunan dan keberanian, dia juga harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Karena dia tahu, luka batin yang paling sulit untuk disembuhkan adalah luka yang tercipta dari perasaan bersalah dan penyesalan. Aku tahu aku nggak sempurna. Aku hanya manusia biasa yang mencoba melakukan yang terbaik. Aisyah sering mengulang kata-kata ini dalam hati, agar dia selalu ingat untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Rahma masih selalu ada di samping Aisyah. Mereka berbagi tawa dan air mata, mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Rahma selalu mengingatkan Aisyah untuk tetap fokus pada tujuannya. Kamu sudah jauh, Aisyah. Jangan lihat kembali ke belakang. Lihatlah ke depan. Itu adalah jalan yang lebih baik untukmu. Dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik, Aisyah juga mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan keluarganya. Meskipun ada ketegangan dan kesulitan yang muncul karena masa lalu, Aisyah berusaha untuk memperbaiki komunikasi dengan ibunya dan adik-adiknya. Mereka mulai mengerti, meski lambat, bahwa mereka harus saling mendukung satu sama lain. Di suatu malam yang sunyi, Aisyah duduk bersama ibunya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk bilang terima kasih. Aku tahu aku sudah membuat banyak hal sulit untuk kita semua. Ibunya memegang tangan Aisyah dengan lembut. Kamu sudah berjuang dengan cara kamu sendiri, Aisyah. Aku tahu itu tidak mudah, dan aku minta maaf jika aku pernah membuatmu merasa sendirian. Tapi kamu harus tahu, aku bangga padamu. Aisyah menunduk, air mata perlahan turun dari matanya. Aku cuma takut, Takut kalau aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Takut kalau aku nggak bisa cukup kuat untuk terus bertahan. Ibunya mengelus rambut Aisyah dengan lembut. Tapi kamu sudah kuat, nak. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, itu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah bisa melalui apapun. Kita semua harus belajar dari perjalanan ini, dan kita nggak akan menyerah begitu saja. Aisyah menyadari bahwa mungkin dia tak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan semua yang telah terjadi. Namun, dia juga sadar bahwa dia bisa memilih untuk tidak membiarkan itu menghentikan langkahnya. Beberapa bulan setelah seminar pertama, Aisyah mulai merencanakan sebuah proyek besar, mendirikan sebuah pusat bantuan bagi korban pelecehan yang ingin mendapatkan pendampingan dan dukungan. Dia ingin menciptakan sebuah ruang aman di mana orang-orang yang terluka bisa menemukan suara mereka, bisa mulai menyembuhkan diri. Aisyah, ini adalah langkah besar. Tapi aku tahu kamu bisa melakukannya, kata Rahma ketika Aisyah berbicara tentang rencana tersebut. Aisyah tersenyum. Kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, Rah.
Tapi kalau kita bisa mengubah satu hidup, itu sudah cukup. Dengan semangat baru, Aisyah mulai merencanakan pusat bantuan itu dengan penuh hati-hati. Dia bertemu dengan berbagai ahli dan organisasi yang bisa membantunya, mulai mencari pendanaan, serta menyusun program-program yang bisa membantu para korban dengan cara yang lebih terstruktur dan efektif. Saat melihat proyeknya mulai terwujud, Aisyah merasa bahwa ini adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang belum bisa berbicara, yang belum bisa melawan, yang masih terjebak dalam kegelapan ketidakadilan. Dan Aisyah, akhirnya, merasa bahwa meskipun masa lalunya kelam, dia telah menemukan cahaya yang menuntunnya menuju masa depan yang lebih cerah. Menemukan kedamaian. Waktu terus berjalan, dan Aisyah merasakan kedamaian yang semakin dalam. Di tengah segala kesulitan yang pernah dia alami, dia kini bisa tersenyum tanpa beban. Tentu, tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat, tetapi Aisyah belajar untuk menerima kenyataan bahwa sembuh itu adalah sebuah proses. Setiap pagi, Aisyah merasa lebih ringan, seolah-olah dia bisa bernapas lebih lega. Terkadang dia duduk sejenak, menikmati udara segar, mengingat betapa jauh perjalanan yang telah dia lalui. Dia sering berpikir tentang betapa kerasnya dirinya dulu, betapa banyaknya hambatan yang harus dia hadapi untuk sampai ke titik ini. Rahma tetap menjadi sahabat sejatinya, selalu ada untuk mendengarkan, memberi dukungan, dan mengingatkan Aisyah akan kekuatan yang dia miliki. Kamu sudah jauh, Aisyah. Tapi ingat, jalan ini belum selesai. Hidup selalu memberi tantangan baru, dan kamu sudah siap menghadapinya, kata Rahma suatu sore, saat mereka berjalan bersama di taman. Aisyah tersenyum, merasakan hangatnya persahabatan itu. Terima kasih, Rah. Tanpamu, aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak bisa sampai sejauh ini. Terkadang, di malam hari, Aisyah merenung sendirian, berusaha menenangkan pikirannya. Aku pernah merasa bahwa dunia ini tidak adil. Tapi sekarang, aku tahu keadilan bukan hanya tentang hukum yang diterapkan atau apa yang terlihat di luar sana. Keadilan dimulai dari dalam diri kita. Aisyah kini lebih sering berbicara di acara-acara sosial dan seminar, memberi motivasi kepada orang-orang yang mengalami penderitaan serupa. Dari sana, dia merasa dia menemukan tujuan hidup yang baru. Setiap kali dia menyentuh hati seseorang, dia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ada kalanya Aisyah merasa sedikit cemas, khawatir akan masa depannya, tapi dia selalu mengingatkan dirinya. Kita nggak bisa mengontrol semua hal, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Pada suatu malam, Aisyah menerima kabar dari ibu kandungnya. Aisyah, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, kata ibunya melalui telepon. Aisyah merasa sedikit gugup. Siapa? Emma? Ibunya menjelaskan bahwa seseorang yang pernah terlibat dalam kasusnya, yaitu salah satu korban yang akhirnya berani berbicara setelah mendengar kisah Aisyah, ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih. Aisyah merasa hatinya berdebar, tapi dia tahu ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang. Seorang wanita muda, dengan mata yang masih dipenuhi rasa takut, duduk di depan Aisyah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, wanita itu berkata pelan. Aisyah menatapnya dengan lembut, memberinya waktu untuk berbicara. Kamu tidak perlu terburu-buru, jawabnya. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaanmu. Wanita itu mulai menceritakan kisahnya, bagaimana dia juga merasa terperangkap, takut dan bingung. Tetapi setelah mendengar keberanian Aisyah untuk berbicara, dia merasa diberdayakan untuk melawan rasa takutnya. Kamu membuatku percaya bahwa aku juga bisa berbicara. Aku nggak perlu lagi diam dan menyembunyikan luka itu, ujar wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, Aisyah. Terima kasih telah memberiku keberanian. Aisyah terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Kamu nggak perlu berterima kasih, karena kamu sudah punya kekuatan itu dalam dirimu sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu nggak sendirian. Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa seperti ada bagian dari dirinya yang benar-benar telah sembuh. Mendengar orang lain berbicara tentang bagaimana perjuangan mereka terinspirasi oleh langkahnya, memberi Aisyah kekuatan baru untuk terus maju. Kini, Aisyah tidak lagi hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang belum bisa berbicara. Setiap kali dia membantu seseorang keluar dari kegelapan, dia merasakan dirinya semakin utuh. Tetapi, kedamaian yang Aisyah rasakan bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Suatu hari, dia mendengar kabar buruk. Fauzan, mantan ustadz yang pernah menyakitinya,
kini tengah berusaha mencari jalan untuk keluar dari penjara lebih cepat. Aisyah merasa kesal, namun dia berusaha menenangkan dirinya. Fauzan sudah menerima hukumannya, dan itu adalah bagian dari proses hidupnya. Aku nggak bisa membiarkan apa yang dia lakukan merusak hidupku lagi, ujar Aisyah pada Rahma saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Rahma mengangguk dengan penuh pengertian. Kamu benar. Kalau kamu terus memikirkan dia, itu hanya akan membuatmu semakin terperangkap dalam masa lalu. Aisyah tahu bahwa untuk benar-benar berdamai, dia harus melepaskan segala kebencian yang masih ada. Fauzan mungkin bisa mencoba kembali ke dunia yang dulu, tetapi dia sendiri memilih untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya, Aisyah tahu, kemenangan sejati bukan hanya ketika kita mendapatkan keadilan atau balas dendam. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa melepaskan beban masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Harapan baru. Beberapa bulan setelah itu, Aisyah merasa hidupnya mulai menemukan irama yang lebih stabil. Keseharian yang dulu dipenuhi rasa takut dan kesedihan, kini digantikan dengan aktivitas yang memberinya kepuasan batin. Dia bisa bangun pagi dengan semangat dan tidur malam dengan perasaan damai. Proyek pusat bantuan untuk korban pelecehan semakin berkembang. Aisyah dan timnya bekerja keras untuk menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang membutuhkan dukungan. Tempat itu bukan hanya untuk melaporkan kekerasan, tetapi juga untuk penyembuhan dan pemberdayaan. Pada suatu sore, Aisyah dan Rahma duduk di ruang kerja, memeriksa laporan kegiatan dan merencanakan program-program baru. Ini semua nggak akan terwujud tanpa perjuangan yang keras, kata Aisyah sambil melihat ke layar laptop. Tapi kamu nggak pernah menyerah, Aisyah. Ini adalah hasil dari kerja kerasmu, dan aku bangga banget sama kamu, balas Rahma, penuh kekaguman. Aisyah tersenyum. Aku nggak bisa melakukannya sendiri, Rah. Kalian semua, teman-teman di sini, kalian yang membuat ini mungkin. Hari itu, mereka merencanakan sebuah acara besar untuk menggalang dana dan memperkenalkan lebih banyak orang dengan visi dan misi lembaga mereka. Semua orang yang terlibat merasa semangat, dan Aisyah merasakan energi positif mengalir begitu kuat. Ketika acara berlangsung, Aisyah melihat banyak wajah baru, orang-orang yang peduli, yang ingin membantu dan mendukung perjuangan mereka. Ada begitu banyak cerita tentang korban yang merasa terinspirasi untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu mereka, dan Aisyah merasa harapan itu semakin nyata. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aisyah juga sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Bahkan ketika dia berhasil membangun hidup baru, perasaan cemas dan kadang kesedihan datang tanpa diundang. Malam itu, setelah acara selesai, Aisyah duduk sendirian di taman kecil di dekat pusat bantuan, menikmati angin malam yang menyejukkan. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke semua kenangan yang sempat membuatnya merasa tak berharga. Aku nggak tahu seberapa banyak luka yang bisa disembuhkan dalam hidup ini, bisik Aisyah pelan. Tapi aku tahu satu hal, bahwa setiap luka punya cerita, dan setiap cerita punya kekuatan untuk membentuk kita. Beberapa saat kemudian, Rahma datang menghampirinya. Aisyah, kamu baik-baik saja? Tanya Rahma, duduk di sampingnya. Aisyah mengangguk, meski dia tahu ada banyak hal yang masih perlu diselesaikan dalam hatinya. Aku baik-baik saja. Cuma, kadang aku merasa seolah ada yang belum selesai. Rahma menatapnya dengan penuh pengertian. Aku tahu. Tapi kamu udah jauh, Aisyah. Semua yang kamu lakukan sekarang adalah bagian dari perjalananmu untuk menyembuhkan dan menjadi lebih kuat. Aisyah terdiam, menyadari bahwa meskipun perjalanan ini terasa berat, dia tidak bisa melawan kenyataan bahwa penyembuhan adalah sebuah perjalanan panjang yang memerlukan waktu. Tapi yang terpenting, dia tahu dia tidak sendirian lagi. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dulu pernah dia kunjungi bersama Fauzan. Tempat yang menyakitkan, tempat yang pernah membawa banyak luka. Namun kali ini, dia pergi dengan kepala tegak, bukan untuk mengenang, tetapi untuk melepaskan. Di tempat itu, di bawah pohon yang dulu sering mereka datangi, Aisyah menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata pada dirinya sendiri, aku memaafkanmu, Fauzan. Dan aku memaafkan diriku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, tetapi juga membawa sebuah kelegaan. Aisyah tahu, hanya dengan melepaskan semua kebencian dan penyesalan itu, dia bisa benar-benar maju. Sore itu, setelah kembali ke rumah, Aisyah merasa hatinya lebih ringan. Ada kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, dia memiliki kendali penuh atas masa depannya. Hari-hari berikutnya,
Aisyah semakin sering berbagi ceritanya dengan orang-orang di sekitar pusat bantuan. Setiap kali dia berbicara, dia merasa semakin terhubung dengan tujuan hidupnya. Dia tak hanya ingin membantu orang lain, tetapi dia juga ingin mengajak mereka untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita melangkah ke depan, kata Aisyah di salah satu sesi pelatihan. Dengan menerima diri kita, dengan berani melangkah meski ada ketakutan, kita bisa menemukan kekuatan yang gak pernah kita bayangkan. Aisyah menyadari bahwa dia kini tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah terdiam dalam ketakutan dan rasa sakit. Dia tahu bahwa, meskipun perjalanan ini panjang, setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menuju kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang sedang berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu mereka. Menjadi cahaya untuk orang lain. Saat langkah-langkah Aisyah semakin mantap, semakin banyak orang yang datang untuk meminta bantuan, untuk mencari cahaya dalam kegelapan mereka. Di pusat bantuan, suara-suara penuh harapan mulai terdengar, mengisi setiap ruang dengan rasa kemanusiaan yang tak terukur. Aisyah merasa seperti sebuah titik kecil yang menyebarkan sinar dalam kehidupan orang-orang yang terluka. Namun, meskipun dia merasa diberkahi bisa membantu banyak orang, ada kalanya Aisyah merasakan beban berat di pundaknya. Setiap kali dia mendengar cerita baru tentang penderitaan, tentang kekerasan, atau tentang kehilangan, hatinya kembali terasa sakit, seolah-olah dia juga merasakan apa yang dialami orang itu. Aisyah, kamu gak bisa membawa semua beban ini sendirian, kata Rahma, mengingatkan sahabatnya. Kamu harus belajar untuk membiarkan mereka menemukan kekuatan mereka sendiri, sementara kamu tetap ada untuk mendukung. Aisyah mengangguk, meski kadang sulit baginya untuk melepaskan sepenuhnya. Aku tahu, Rah. Tapi aku merasa kalau aku gak ada untuk mereka, siapa lagi? Rahma memegang tangan Aisyah, dengan lembut namun tegas. Kamu bukan penyelamat, Aisyah. Kamu hanya seorang sahabat. Jangan bawa dunia ini sendirian. Kamu sudah memberi mereka harapan, dan itu sudah lebih dari cukup. Aisyah menatap sahabatnya, merenung sejenak. Memang, dia tak bisa menyelesaikan semua masalah dunia, tapi apa yang bisa dia lakukan adalah memberikan ruang untuk mereka bisa tumbuh, untuk mereka bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Mungkin, inilah bagian dari kedamaian yang Aisyah cari selama ini. Belajar untuk melepaskan, untuk tidak terus-menerus merasa harus menjadi sumber segalanya bagi orang lain. Semua orang punya perjalanan mereka sendiri. Dan Aisyah, meskipun tak sempurna, telah memberikan bekal yang sangat berharga, keberanian untuk menghadapi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Aisyah merasa bahwa pusat bantuan ini semakin berkembang, tak hanya sebagai tempat penyembuhan fisik dan emosional, tetapi juga menjadi sebuah komunitas yang saling mendukung, di mana orang-orang belajar untuk bangkit bersama. Suatu sore, ketika Aisyah sedang mempersiapkan materi untuk sesi pelatihan baru, seorang wanita muda datang ke pusat bantuan. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda kecemasan, tapi matanya penuh dengan harapan. Saya dengar tentang tempat ini dari seorang teman, ujar wanita itu dengan suara gemetar. Saya ingin belajar cara melawan ketakutan saya. Aisyah tersenyum, menatap wanita itu dengan penuh empati. Langkah pertama adalah datang ke sini. Kamu sudah melakukan hal yang besar hanya dengan memutuskan untuk berbicara. Jangan khawatir, kita akan berjalan bersama. Sesi itu dimulai dengan lambat, wanita itu masih merasa ragu dan cemas, tetapi Aisyah tahu bahwa perubahan tidak datang dalam semalam. Mereka mulai dengan percakapan kecil, tentang kehidupan, tentang mimpi, tentang masa lalu yang ingin mereka tinggalkan. Perlahan, wanita itu mulai terbuka, mulai mengungkapkan rasa takut yang selama ini terpendam. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memberi penilaian, hanya menjadi saksi dari perjalanan penyembuhan itu. Di akhir sesi, wanita itu menangis. Tapi ini bukan tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan pelepasan, tangisan yang datang setelah bertahun-tahun memendam rasa sakit. Terima kasih, katanya. Aku merasa sedikit lebih ringan sekarang. Aisyah merasakan kedamaian di dalam dirinya. Setiap kali seseorang bisa menemukan kekuatan dalam dirinya, itu adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memberi mereka alat untuk membangun kembali hidup mereka. Di luar pusat bantuan, hujan turun dengan deras. Tapi Aisyah merasa tenang, karena di dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan cobaan, ada banyak ruang untuk harapan. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah langkah menuju dunia yang lebih baik. Keesokan harinya,
Aisyah menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi internasional tentang hak-hak perempuan dan pemberdayaan korban kekerasan. Undangan itu datang sebagai sebuah pengakuan atas kerja kerasnya, tapi Aisyah tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa setiap orang bisa bangkit dari kegelapan. Kami, para penyintas, punya suara yang harus didengar, ujar Aisyah di hadapan para peserta konferensi. Selama berbicara, Aisyah merasa energi positif mengalir. Dia melihat para peserta mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang dia ucapkan, seolah menyalakan api harapan dalam diri mereka. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuanganmu. Kita semua punya kekuatan yang luar biasa untuk bangkit. Dan untuk mereka yang merasa belum siap, ingatlah, proses itu tidak terburu-buru. Kekuatan akan datang pada waktunya, kata Aisyah, menatap audiens dengan penuh keyakinan. Setelah konferensi selesai, Aisyah merasakan kedamaian yang lebih mendalam. Perjalanan ini tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga orang-orang yang dia temui. Dalam setiap langkah kecil, Aisyah tahu bahwa dia tidak hanya menemukan harapan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya untuk orang lain. Dunia ini mungkin belum sempurna, tetapi Aisyah kini tahu bahwa perubahan itu dimulai dengan satu langkah kecil yang penuh keberanian. Langkah terakhir. Aisyah berdiri di depan kaca besar di ruang kerjanya, menatap refleksinya sendiri. Wajahnya tampak lebih matang, lebih bijaksana, bukan hanya karena usianya yang bertambah, tapi karena segala pengalaman pahit yang telah ia hadapi. Ia tersenyum tipis, merasa takjub dengan bagaimana hidupnya telah berubah. Aku sudah jauh, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi perjalanan ini masih panjang. Di balik senyuman itu, ada rasa syukur yang mendalam, dan keinginan untuk terus memberi makna pada setiap langkah yang ia ambil. Pada hari itu, Aisyah menerima kabar dari Rahma bahwa mereka telah diterima untuk menjalankan program beasiswa untuk anak-anak korban kekerasan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Ini adalah langkah besar bagi Aisyah, yang sudah lama mendambakan untuk memberi kesempatan lebih banyak kepada mereka yang pernah terpuruk. Kamu tahu ini bukan hanya tentang memberikan pendidikan, kan? Kata Rahma saat mereka berdiskusi tentang program tersebut. Ini tentang memberikan mereka kesempatan untuk meraih mimpi-mimpi yang selama ini tertunda. Aisyah mengangguk. Benar. Kita memberi mereka kunci untuk membuka dunia yang lebih luas. Kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Program beasiswa ini tak hanya melibatkan bantuan finansial, tetapi juga pembinaan, mentoring, dan ruang bagi mereka untuk berbicara tentang pengalaman hidup mereka. Aisyah ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, bahwa dunia masih menawarkan peluang bagi mereka yang berani berjuang. Setiap kali Aisyah bertemu dengan anak-anak penerima beasiswa, ia merasa semakin terpenuhi. Melihat semangat mereka untuk belajar, untuk terus maju meski terlahir dari keluarga yang penuh dengan luka, membuat Aisyah merasa bahwa setiap usaha yang telah ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Satu hari, saat sesi mentoring, Aisyah berbicara dengan seorang remaja bernama Siti, yang baru saja kehilangan ibu akibat kekerasan dalam rumah tangga. Siti, Aisyah berkata lembut, kamu sudah memiliki keberanian yang luar biasa hanya dengan bertahan sampai sekarang. Keberanianmu adalah kekuatan yang tak terhitung harganya. Siti menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi aku nggak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Semua terasa berat. Aisyah duduk di sampingnya, merangkulnya dengan penuh pengertian. Tidak ada jalan yang mudah, Siti. Tapi kamu nggak harus menjalani semuanya sendiri. Kamu punya kita. Kamu punya kesempatan untuk memulai lagi, dan kita akan ada di sini untuk mendukungmu. Siti mengangguk, perlahan menyeka air mata. Terima kasih, Kak Aisyah. Aku akan berusaha. Disitulah Aisyah merasa benar-benar hidup. Bukan hanya memberi bantuan materi, tetapi memberi semangat, memberi arah. Dia tahu bahwa hidup itu penuh dengan pilihan, dan pilihan untuk bangkit adalah keputusan terbesar yang bisa mereka ambil. Waktu berlalu, dan program beasiswa mereka semakin berkembang. Aisyah merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai, namun di balik semua pencapaian itu, ia tahu bahwa hidupnya masih penuh dengan tantangan. Tidak ada kehidupan yang sempurna, dan Aisyah mulai menerima kenyataan bahwa dirinya bukanlah pahlawan, hanya seorang manusia yang berusaha untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik. Suatu hari, Aisyah mendapat undangan untuk kembali berbicara di sebuah seminar besar yang dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia. Ini adalah kesempatan besar untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan yang sering terabaikan. Namun, kali ini Aisyah merasa sedikit cemas. Semakin dia dikenal,
semakin banyak pula harapan yang disematkan padanya. Apakah aku benar-benar siap? Dipikirnya saat menyiapkan pidatonya. Rahma menyadari kegelisahan Aisyah dan menenangkannya. Aisyah, kamu sudah melewati lebih banyak hal daripada yang kebanyakan orang bisa bayangkan. Kamu sudah siap. Jangan biarkan ketakutan menghalangi apa yang bisa kamu berikan. Di seminar itu, Aisyah berbicara dengan penuh semangat. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih kuat dari orang lain, tetapi karena saya memiliki kesempatan untuk berbicara bagi mereka yang suaranya terbungkam. Bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang merasa tak berdaya. Kata-kata Aisyah menggugah hati banyak orang di ruangan itu. Di tengah pidatonya, ia menyebutkan kisah para penerima beasiswa yang berhasil mengubah hidup mereka, bagaimana mereka mulai meraih impian mereka, dan bagaimana mereka tak lagi merasa sendiri. Setelah acara, banyak yang mendekati Aisyah, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap perjuangannya. Tetapi Aisyah hanya tersenyum, tahu bahwa perhatiannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang masih membutuhkan bantuan, yang masih berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan. Di malam harinya, Aisyah duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa lelah, tapi juga bahagia. Aku nggak tahu apakah aku bisa mengubah dunia, dikatanya pelan, tapi aku tahu bahwa aku telah mencoba memberikan bagian terbaik dari diriku. Dan saat itu, Aisyah merasakan kedamaian yang paling dalam. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena dia telah memberikan bagian terbaik dari dirinya untuk orang lain. Itu adalah pencapaian terbesar, yang tak ternilai harganya. Aisyah tahu, meskipun perjalanan hidupnya belum berakhir, setiap langkah yang ia ambil membawa harapan baru, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi dunia yang lebih baik. Cahaya yang tak pernah padam. Aisyah terus berjuang, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus menjadi cahaya di tengah kegelapan. Ia tahu, bahwa dalam setiap langkahnya, ada banyak jiwa yang akan tersentuh, dan itu sudah cukup. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa hidup itu bukan tentang seberapa besar pencapaian yang kita raih, tetapi tentang seberapa besar kebaikan yang kita sebarkan, seberapa banyak kita bisa memberi kepada orang lain, dan seberapa berani kita untuk terus maju, meskipun dunia kadang terasa tidak adil. Kalau teman-teman suka ceritanya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya. Tunggu di cerita selanjutnya ya.